Hey everyone, my name is Sister. Welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian lihat, aku seperti baru bangun tidur. Dan ya, aku baru bangun tidur. Kenapa aku gak ganti piyama? Karena biar sama seperti kalian yang selalu dengerin audiobook aku sebelum tidur. Semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak setelah mendengarkan audiobook aku. Dan aku juga lagi radang, jadi mohon maaf jika suaranya terdengar terlalu deep. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya atau belnya biar gak ketinggalan waktu aku upload video baru. Langsung kita mulai saja. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Bab 9. Tulisan di dinding. Ada apa ini? Ada apa? Tertarik oleh, tak diragukan lagi, teriakan-teriakan Malfoy, Argus Filch datang menerobos kerumunan anak-anak. Kemudian dia melihat Nyonya Norris dan jatuh terjerengkang, mencekram wajahnya dengan ngeri. Kucingku! Kucingku! Apa yang terjadi pada Nyonya Norris? Jeritnya, dan matanya yang menonjol memandang Harry. Kau! Jeritnya. Kau membunuh kucingku! Kau membunuhnya! Kubunuh kau! Argus! Dumbledore telah tiba di tempat kejadian, diikuti oleh beberapa guru lainnya. Dalam sekejap, dia telah melewati Harry, Ron, dan Hermione, dan melepaskan Nyonya Norris dari siku-siku tancapan obor. Ikut aku, Argus, katanya kepada Filch. Kalian juga, Tuan Potter, Tuan Weasley, Miss Granger. Lockhart maju dengan tak sabar. Kantorku yang paling dekat, sir. Persis di atas sini. Silakan saja. Terima kasih, Gilderoy, kata Dumbledore. Kerumunan yang diam menyisi memberi jalan pada mereka. Lockhart tampak bersemangat dan penting, bergegas mengikuti Dumbledore, begitu juga Profesor McGonagall dan Snape. Ketika mereka memasuki kantor Lockhart yang gelap, ada gerakan-gerakan sibuk di sepanjang dinding. Harry melihat beberapa Lockhart dalam foto menyingkir dari pandangan, masih memakai gulungan rambut. Lockhart yang asli menyalakan lilin-lilin di atas mejanya lalu mundur. Dumbledore meletakkan Nyonya Norris di atas permukaan meja yang berkilat dan mulai memeriksanya. Harry, Ron, dan Hermione bertukar pandang tegang, lalu duduk di kursi-kursi di luar lingkaran cahaya lilin mengawasi. Ujung hidung Dumbledore yang panjang dan bengkok cuma sesenti dari bulu Nyonya Norris. Dia memeriksanya dengan teliti lewat kacamata bulan separuhnya. Jari-jarinya yang panjang dengan lembut menyentuh dan menekan. Profesor McGonagall membungkuk sama dekatnya, matanya menyipit. Snape di belakang mereka, separuh tubuhnya dalam bayang-bayang. Ekspresi wajahnya aneh sekali, seakan dia berusaha keras untuk tidak tersenyum. Dan Lockhart berkeliaran di sekeliling mereka, memberi saran-saran. Jelas kutukan yang membunuhnya. Mungkin siksaan Transmogrifian. Aku sudah berkali-kali melihat kutukan yang digunakan. Sayang sekali tadi aku tidak di sana. Aku tahu kontrak kutukan yang tepat, yang pasti bisa menyelamatkannya. Komentar Lockhart disela oleh isakan kering merana Filch. Dia terenyak di kursi di sebelah meja, tak sanggup memandang Nyonya Norris. Wajahnya ditutupi tangannya. Kendati sangat tidak suka pada Filch, Harry mau tak mau agak kasihan juga kepadanya, walaupun tidak sebesar rasa kasihannya kepada diri sendiri. Kalau Dumbledore mempercayai Filch, jelas dia akan dikeluarkan. Dumbledore sekarang berbisik menggumamkan kata-kata asing dan mengetuk-ngetuk Nyonya Norris dengan tongkatnya. Tetapi tak ada yang terjadi. Kucing itu tetap tampak seperti kucing mainan yang baru dijejali kapuk. Aku ingat peristiwa yang sangat mirip terjadi di Augadago, kata Lockhart. Serangkaian serangan. Kisah selengkapnya ada dalam autobiografiku. Aku bisa memberi penduduk kota itu berbagi jimat yang langsung menyelesaikan masalah. Foto-foto Lockhart di dinding semua mengangguk-angguk menyetujui perkataannya. Salah satu dari foto itu lupa melepas harnetnya. Akhirnya Dumbledore menegakkan diri. Dia tidak mati, Argus, katanya pelan. Lockhart yang sedang menghitung jumlah pembunuhan yang berhasil dicegahnya mendadak berhenti. Tidak mati? Kata Filch dengan suara tercekik, mengintip Nyonya Norris melalui sela-sela jarinya. Tapi kenapa dia kaku dan dingin? Dia dibuat membatu, kata Dumbledore. Kupikir juga begitu, kata Lockhart. Tetapi bagaimana aku tak bisa bilang? Tanya dia,
jerit Filch, memalingkan wajahnya yang berjerawat dan basah kena air mata kepada Harry. Tak ada anak kelas 2 yang bisa melakukan ini, kata Dumbledore tegas. Perlu sihir hitam tingkat paling tinggi. Dia yang melakukannya, kata Filch marah, wajahnya yang bergelambir berubah ungu. Kalian melihat apa yang ditulis di dinding? Dia menemukan di kantorku. Dia tahu aku. Wajah Filch berkeriut mengerikan. Dia tahu aku Squib. Dia mengakhiri kata-katanya. Saya tak pernah menyentuh Nyonya Norris, kata Harry keras, merasa tidak enak karena sadar betul semua orang mengawasinya, termasuk semua Lockhart di dinding. Dan saya bahkan tidak tahu Squib itu apa. Omong kosong, gertak Filch. Dia melihat surat mantra kilatku. Kalau aku boleh bicara, kepala sekolah, kata Snape dari naungan bayang-bayang. Perasaan Harry semakin tak enak. Dia yakin apapun yang dikatakan Snape tak akan membantunya. Potter dan teman-temannya mungkin hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, katanya. Seringai kecil menghiasi wajahnya, seakan dia meragukan ucapannya sendiri. Tapi memang situasinya mencurigakan. Kenapa mereka tidak ikut pesta Halloween? Harry, Ron, dan Hermione bersamaan menjelaskan tentang pesta ulang tahun kematian. Ada ratusan hantu. Mereka akan memberi kesaksian bahwa kami di sana. Tapi kenapa sesudahnya tidak ikut pesta? Kata Snape, matanya yang hitam berkilauan dalam cahaya lilin. Kenapa naik ke lorong itu? Ron dan Hermione memandang Harry. Karena, kata Harry, jantungnya berdegup kencang sekali. Dia sadar kedengarannya aneh sekali kalau dia memberitahu mereka dia dibawa ke sana oleh suara tanpa tubuh yang tak bisa didengar orang lain kecuali dia sendiri. Karena kami lelah dan ingin tidur, katanya. Tanpa makan malam? Kata Snape. Senyum kemenangan menghiasi wajahnya yang pucat. Kurasa hantu tidak menyediakan makanan yang layak untuk orang hidup di pesta mereka. Kami tidak lapar, kata Ron lantang, tepat ketika perutnya berkeriuk keras. Senyum menyebalkan Snape makin lebar. Kurasa, kepala sekolah, Potter tidak sepenuhnya jujur, katanya. Mungkin ada baiknya dia mendapat larangan-larangan tertentu sampai dia bersedia menceritakan seluruhnya kepada kita. Aku pribadi berpendapat dia harus dicopot dari tim Quidditch Gryffindor sampai dia mau berkata jujur. Astaga Severus, kata Profesor McGonagall tajam. Aku tidak melihat alasan untuk melarang anak ini bermain Quidditch. Kucing itu tidak dipukul kepalanya dengan sapu. Sama sekali tak ada bukti bahwa Potter telah melakukan sesuatu yang salah. Dumbledore memandang Harry dengan tajam. Mata biru pucatnya yang bercahaya membuat Harry merasa seakan dia dirongken. Tak bersalah sampai terbukti salah, Severus, katanya tegas. Snape kelihatan beram, begitu juga Filch. Kucingku dibuat pembatu, jeratnya, matanya mendelik. Aku ingin ada yang dihukum. Kami bisa menyembuhkannya, Argus, kata Dumbledore sabar. Baru-baru ini Madam Sprout berhasil mendapatkan Mandrake. Begitu Mandrake itu tumbuh sepenuhnya, aku akan menyuruh membuat ramuan yang bisa menghidupkan Nyonya Norris. Biar aku yang buat, Lockhart menyela. Aku sudah membuatnya 100 kali. Aku bisa mengocok cairan restoratif Mandrake dalam tidur. Maaf, kata Snape dingin. Tapi kurasa akulah ahli ramuan di sekolah ini. Suasana menjadi canggung. Kalian boleh pergi, Dumbledore berkata kepada Harry, Ron, dan Hermione. Mereka pergi secepat mungkin, nyaris lari. Ketika tiba di lantai di atas kantor Lockhart, mereka masuk ke dalam kelas kosong dan menutup pintunya. Harry menyipitkan mata, memandang wajah gelap kedua temannya. Apakah menurut kalian aku seharusnya memberitahu mereka tentang suara yang kudengar? Tidak, jawab Ron tanpa keraguan. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain bukan petanda baik, bahkan di dunia sihir sekalipun. Sesuatu dalam suara Ron membuat Harry bertanya. Kau percaya padaku kan? Tentu, kata Ron cepat. Tapi kau harus mengakui bahwa itu aneh. Aku tahu itu aneh, kata Harry. Seluruh kejadian ini aneh. Apa maksud tulisan di dinding itu? Kamar rahasia telah dibuka. Apa maksudnya itu? Rasanya aku pernah dengar, kata Ron lambat-lambat. Kurasa
Ada yang pernah cerita padaku tentang kamar rahasia di Hogwarts. Mungkin Bill. Dan apa sih Squib itu? Tanya Harry. Dia heran sekali ketika Ron terkikik tertahan. Ya, sebetulnya sih tidak lucu. Tapi karena itu Filch, katanya. Squib itu orang yang lahir dari keluarga penyihir, tapi tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Kebalikan dari penyihir yang lahir dari keluarga Muggle, tapi Squib ini tidak biasa. Kalau Filch berusaha mempelajari sihir lewat kursus mantra kilat, kurasa dia pasti Squib. Ini menjelaskan banyak hal, seperti kenapa dia sangat membenci murid-murid. Ron tersenyum puas. Dia merasa getir. Jam berdentang di suatu tempat. Tengah malam, kata Harry. Lebih baik kita tidur sebelum Snape datang dan berusaha menjebak kita untuk sesuatu yang lain. Selama beberapa hari, dibicarakan di seluruh sekolah hanyalah penyerangan terhadap Nyonya Norris. Filch membuat kejadian itu tetap segar di ingatan anak-anak dengan mondar-mandir di tempat Nyonya Norris diserang, seakan dia mengira siapa tahu si penyerang akan kembali. Harry sudah melihat dia menggosok tulisan di dinding dengan penghilang segala macam kotoran sihir buatan Nyonya Scower. Tetapi percuma saja. Tulisan itu tetap berkilau terang seperti semula di dinding batu. Kalau tidak berjaga di koridor, Filch akan mengendap-endap di koridor dengan mata merah, menangkap anak-anak yang tidak curiga dan berusaha memberi mereka detensi untuk hal-hal seperti bernapas terlalu keras dan kelihatan senang. Ginny Weasley kelihatan terganggu sekali dengan nasib Nyonya Norris. Menurut Ron, dia pecinta berat kucing. Tapi kau kan belum kenal benar Nyonya Norris, kata Ron menghiburnya. Percaya deh, kita jauh lebih senang tanpa dia. Bibir Ginny bergetar. Hal seperti ini tidak sering terjadi di Hogwarts. Ron meyakinkannya. Mereka akan menangkap orang sinting yang melakukannya dan segera mengeluarkan dari sini. Aku cuma berharap dia masih sempat membuat Filch membatu sebelum dikeluarkan. Aku cuma bergurau. Ron buru-buru menambahkan ketika Ginny jadi pucat. Serangan itu juga berpengaruh pada Hermione. Sudah biasa bagi Hermione untuk melewatkan banyak waktu dengan membaca, tetapi sekarang dia nyaris tidak melakukan hal lain. Harry dan Ron pun tidak mendapat banyak jawaban ketika mereka bertanya apa maunya membaca terus begitu. Dan baru Rabu berikutnya mereka tahu. Harry tertahan dalam pelajaran ramuan karena Snape menyuruhnya tinggal untuk membersihkan sisa-sisa cacing di atas meja. Setelah makan siang yang terburu-buru, dia naik untuk menemui Ron di perpustakaan dan melihat Justin Finch Fletchley, anak Hufflepuff yang sama-sama ikut kelas herbologi, berjalan ke arahnya. Harry baru membuka mulut untuk menyapa, tetapi begitu melihatnya Justin mendadak berbalik dan bergegas ke arah yang berlawanan. Harry menemukan Ron di bagian belakang perpustakaan, sedang mengukur PR sejarah sihirnya. Profesor Benz menugaskan menulis karangan sepanjang 1 meter tentang pertemuan penyihir Eropa abad pertengahan. Ya ampun, masih kurang 20 cm, kata Ron sebal, melepas perkamennya yang langsung bergulung kembali. Sementara karangan Hermione panjangnya 137,5 cm, padahal tulisannya kecil-kecil. Di mana dia? Tanya Harry, menyabar meteran dan membuka gulungan PR-nya sendiri. Di sana, kata Ron, menunjuk ke rak-rak buku. Mencari buku lain lagi. Kurasa dia menyelesaikan membaca seluruh buku di perpustakaan ini sebelum Natal. Harry bercerita kepada Ron tentang Justin Finch Fletchley yang melarikan diri darinya. Buat apa kau pikirkan? Menurutku dia agak idiot, kata Ron sambil menulis. Huruf-hurufnya dibuat sebesar mungkin. Segala omong kosong tentang Lockhart yang begitu hebat. Hermione muncul di antara rak-rak buku. Dia kelihatan jengkel dan akhirnya siap untuk berbicara kepada mereka. Semua buku sejarah Hogwarts dipinjam, katanya sambil duduk di sebelah Harry dan Ron. Dan daftar tunggunya sampai 2 minggu. Aku menyesal sekali bukuku ditinggal di rumah. Tapi koperku sudah penuh sekali dengan semua buku Lockhart. Kenapa kau mau baca buku itu? Tanya Harry. Sama seperti semua orang lain, kata Hermione. Untuk membaca legenda kamar rahasia. Apa itu? Tanya Harry cepat-cepat. Itulah, aku tak ingat, kata Hermione menggigit bibir. Dan legenda itu tak bisa kutemukan di tempat lain. Hermione, coba aku baca karanganmu, kata Ron putus asa mengecek arlojinya. Tidak boleh,
kata Hermione mendadak galak. Kau punya waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Aku cuma perlu 5 senti lagi, ayo dong. Bel berdering. Ron dan Hermione berjalan di depan menuju kelas sejarah sihir bertengkar. Sejarah sihir adalah pelajaran paling membosankan di daftar pelajaran mereka. Profesor Benz, gurunya, adalah satu-satunya guru yang hantu, dan hal-hal paling seru yang pernah terjadi di kelasnya adalah saat dia memasuki kelas menembus papan tulis. Profesor Benz sudah tua sekali dan berkeriput. Banyak orang bilang dia tidak sadar dia sudah meninggal. Dia bangun begitu saja untuk mengajar pada suatu hari dan meninggalkan tubuhnya di kursi berlengan di depan perapian di ruang guru. Rutinitasnya tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Hari ini sama membosankannya seperti biasa. Profesor Benz membuka catatannya dan mulai membaca dengan nada datar membosankan seperti dengung penyedot debu tua. Nyaris semua anak di kelas tertidur nyenyak. Kadang-kadang terbangun cukup lama untuk menulis nama atau tanggal, kemudian tidur lagi. Profesor Benz sudah bicara selama setengah jam ketika terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hermione mengacungkan tangan. Profesor Benz mendongak di tengah bacaan super membosankan tentang konvensi sihir internasional tahun 1289 kelihatan kaget. Miss, Granger, Profesor. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menceritakan kepada kami sesuatu tentang kamar rahasia, kata Hermione dengan suara nyaring. Dean Thomas yang duduk dengan mulut melongo sambil memandang kosong keluar jendela tersentak dari transnya. Kepala Lavender Brown terangkat dari lengannya dan siku Neville tergelincir dari tepi mejanya. Profesor Benz mengejap. Pelajaranku adalah sejarah sihir, katanya dengan suara kering mendesah. Aku mengajarkan fakta, Miss Granger, bukan dongeng dan legenda. Dia berdeham pelan kecil, seperti bunyi kamur patah, dan melanjutkan. Dalam bulan September tahun itu, subpanitia para penyihir Sardinia, dia terpaksa berhenti. Tangan Hermione melambai di udara lagi. Miss Grant, maaf sir, bukankah legenda selalu punya dasar fakta? Profesor Benz memandang Hermione dengan sangat tercengang. Harry yakin tak ada murid yang pernah menyelanya, hidup atau mati. Ya, kata Profesor Benz lambat-lambat. Ya, orang bisa memperdebatkan soal itu, kurasa. Dia menyipitkan mata, memandang Hermione seakan tak pernah memandang muridnya dengan jelas sebelumnya. Meskipun demikian, legenda yang kau tanyakan itu dongeng yang sangat sensasional, bahkan menggelikan. Tetapi seluruh kelas sekarang memusatkan perhatian pada kata-kata Profesor Benz. Dia memandang mereka, semua wajah menghadap dirinya, memandangnya. Harry bisa melihat sang profesor benar-benar tercengang melihat ketertarikan yang luar biasa itu. Oh, baiklah, katanya lambat-lambat. Kamar rahasia. Kalian semua tahu tentunya bahwa Hogwarts didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tanggal persisnya tidak jelas oleh 4 penyihir besar pada zamannya. Keempat asrama sekolah ini dinamakan sesuai nama mereka. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka sama-sama mendirikan kastil ini jauh dari mata magal yang ingin tahu. Karena zaman itu sihir ditakuti orang-orang biasa dan para penyihir menderita karena disiksa. Dia berhenti sejenak, memandang muram ke seluruh kelas lalu melanjutkan. Selama beberapa tahun, para pendiri bekerja bersama-sama dengan harmonis, mencari anak-anak yang menunjukkan bakat sihir dan membawa mereka ke kastil untuk dididik. Tetapi kemudian timbul pertentangan di antara mereka. Keretakan tumbuh di antara Slytherin dan yang lain. Slytherin menginginkan mereka lebih selektif dalam memilih murid-murid yang masuk Hogwarts. Menurut pendapatnya, pelajaran sihir seharusnya hanyalah diberikan kepada keluarga-keluarga penyihir. Dia tak suka mengambil murid yang dilahirkan oleh orang tua Muggle. Menurut anggapannya, mereka tak bisa dipercaya. Selang beberapa waktu terjadi perdebatan seru mengenai hal ini antara Slytherin dan Gryffindor, dan Slytherin meninggalkan sekolah. Profesor Benz berhenti lagi, mengerucutkan bibirnya, kelihatan seperti kura-kura tua berkeriput.
Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang bisa dipercaya, cuma itulah yang kita tahu, katanya. Tetapi fakta yang benar ini dikaburkan oleh legenda kamar rahasia yang seru. Menurut ceritanya, Slytherin sudah membuat kamar tersembunyi di dalam kastil yang sama sekali tidak diketahui para pendiri lainnya. Slytherin menurut legenda menyegel kamar rahasia sehingga tak ada yang bisa membukanya sampai pewarisnya sejati tiba di sekolah ini. Hanya si pewaris itulah yang bisa membuka segel kamar rahasia, melepas horor di dalamnya, dan menggunakannya untuk memurnikan sekolah dari mereka yang tak layak mempelajari ilmu sihir. Kelas sunyi senyap ketika Profesor Benz mengakhiri ceritanya. Tetapi bukan kesunyian mengantuk yang biasa memenuhi kelas ini. Ada kegelisahan di dalamnya, selagi semua anak masih memandangnya, mengharap lebih banyak cerita lagi. Profesor Benz kelihatan agak jengkel. Semua itu omong kosong, tentu saja, katanya. Dengan sendirinya sekolah ini diselidiki untuk mencari bukti-bukti adanya kamar itu. Sudah banyak kali penyihir yang terpelajar menyelidikinya, tapi kamar itu tidak ada. Itu cuma cerita bohong yang disebarkan untuk menakut-nakuti mereka yang mudah ditipu. Tangan Hermione kembali terangkat. Sir, apa tepatnya yang ada maksud dengan horor di dalam kamar? Menurut cerita itu semacam monster yang hanya bisa dikontrol oleh pewaris Slytherin, kata Profesor Benz dengan suaranya yang kering mendesah. Anak-anak bertukar pandang cemas. Sudah kubilang, semua itu tidak ada, kata Profesor Benz membalik-balik catatannya. Tidak ada kamar rahasia dan monster. Tapi sir, kata Seamus Finnegan, kalau kamar itu hanya bisa dibuka oleh pewaris jati Slytherin, orang lain tak akan ada yang bisa membukanya kan? Omong kosong of Flattery, kata Profesor Benz jengkel. Kalau sederet kepala Hogwarts tidak menemukannya, tapi Profesor, celetuk Parvati Patil dengan suara kecil. Anda mungkin harus menggunakan ilmu hitam untuk membukanya. Kalau penyihir terhormat tidak menggunakan ilmu hitam, bukan berarti dia tidak bisa, Miss Pennyfeather. Sela Profesor Benz tajam. Kuulangi, kalau orang seperti Dumbledore, tapi mungkin orang itu harus keluarga Slytherin, makanya Dumbledore tidak bisa. Dean Thomas hendak menjelaskan, tetapi Profesor Benz sudah tak mau melanjutkan. Cukup, katanya tajam. Itu cuma dongeng. Kamar itu tidak ada. Tak ada setitik pun bahwa bukti Slytherin pernah membuat, bahkan cuma lemari sapu rahasia. Aku menyesal sudah menceritakan kepada kalian cerita tak masuk akal begitu. Kita kembali ke sejarah, ke fakta-fakta yang solid, bisa dipercaya, dan bisa dibuktikan. Dan dalam waktu 5 menit, seluruh kelas sudah kembali tertidur nyenyak seperti biasa. Dari dulu aku sudah tahu Salazar Slytherin itu sinting, Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Saat itu mereka sedang berdesakan di koridor yang penuh sesak pada akhir pelajaran untuk menaruh tas mereka sebelum makan malam. Tetapi aku tak pernah tahu dialah yang punya ide soal darah murni ini. DBR pun aku tak mau tinggal di asramanya. Benar, kalau topi seleksi dulu mencoba menempatkanku di Slytherin, aku akan langsung pulang naik kereta api. Hermione mengangguk bersemangat, tetapi Harry tidak berkata apa-apa. Perutnya rasanya tidak enak. Harry tidak pernah menceritakan kepada Ron dan Hermione bahwa topi seleksi dengan serius telah mempertimbangkan akan menempatkannya di Slytherin. Dia masih ingat, seakan kejadiannya baru kemarin, suara kecil yang berkata ke dalam telinganya ketika dia menaruh topi itu di atas kepalanya setahun yang lalu. Kau bisa jadi penyihir hebat loh. Semuanya ada di kepalamu. Dan Slytherin bisa membantumu mencapai kemasyhuran, tak diragukan lagi. Tetapi Harry yang sudah mendengar reputasi asrama Slytherin yang menghasilkan penyihir-penyihir hitam telah membatin putus asa. Jangan Slytherin. Dan topi itu berkata, oh ya, kalau kau yakin lebih baik Gryffindor. Ketika mereka tengah terdorong-dorong di tengah anak-anak berbondong-bondong, Colin Creevy melewati mereka. Hai Harry. Halo Colin, kata Harry otomatis. Hey, ada anak di kelasku yang bilang kau. Tapi Colin kecil sekali. Dia tak bisa menahan dorongan anak-anak yang mendesaknya ke aula besar. Mereka mendengarnya mencicit. Sampai nanti Harry. Dan dia pun lenyap. Apa kata anak di kelas saya tentang kau? Hermione ingin tahu bahwa aku pewaris Slytherin kukira, kata Harry.
Perutnya semakin tidak enak ketika dia teringat Justin Finch Fletchley yang kabur darinya sebelum makan siang tadi. Orang-orang di sini mempercayai apa saja, kata Ron jijik. Kerumunan anak-anak menipis dan mereka bisa menaiki tangga berikutnya tanpa kesulitan. Apa menurutmu kamu rahasia itu benar-benar ada? Ron bertanya kepada Hermione. Entahlah, katanya mengernyit. Dumbledore tidak bisa menyembuhkan Nyonya Norris, dan itu membuatku berpikir bahwa apapun yang menyerangnya mungkin bukan, manusia. Sementara Hermione bicara, mereka membelok di sudut dan tiba-tiba saja sudah berada di koridor tempat terjadinya penyerangan. Mereka berhenti dan memandang berkeliling. Keadaannya masih persis seperti malam itu, kecuali tak ada lagi kucing kaku tergantung di tancapan obor, dan ada kursi kosong di depan dinding bertulisan "Kamar rahasia telah dibuka." Disitulah Filch berjaga, gumam Ron. Mereka saling pandang. Koridor itu kosong. Tak ada salahnya melihat-lihat, kata Harry, menjatuhkan tasnya, berjongkok lalu merangkak untuk mencari petunjuk. Bekas terbakar, katanya. Di sini dan di sini. Lihat ini, kata Hermione. Ini aneh. Harry bangun dan menyeberang ke jendela di sebelah tulisan di dinding. Hermione menunjuk ke ambang paling atas. Tampak kira-kira 20 laba-laba berjalan tergesa-gesa. Rupanya mereka berebut mau keluar lewat celah sempit di kaca. Benang panjang keperakan menggantung seperti tali, seakan mereka semua naik melewati tali itu dalam ketergesaan mau keluar. Pernahkah kau melihat laba-laba bersikap seperti itu? Tanya Hermione penasaran. Tidak, kata Harry. Pernahkah kau, Ron? Ron? Harry berpaling. Ron berdiri jauh-jauh dan kelihatannya berusaha untuk tidak lari. Kenapa? Tanya Harry. Aku tidak suka laba-laba, kata Ron tegang. Aku tak pernah tahu, kata Hermione menatap Ron keheranan. Kau kan sudah sering menggunakan laba-laba dalam ramuan. Aku tidak keberatan kalau mereka mati, kata Ron, yang dengan hati-hati memandang berkeliling kecuali jendela. Aku tak suka melihat cara mereka bergerak. Hermione terkikik geli. Tidak lucu, kata Ron galak. Kalau kau mau tahu, waktu aku berumur 3 tahun, Fred mengubah boneka beruangku menjadi laba-laba besar mengerikan karena aku mematahkan tongkat sihir mainannya. Kau pasti tak akan suka juga kalau kau sedang memeluk boneka beruangmu dan mendadak saja dia punya begitu banyak kaki dan... Kata-katanya terputus, dia bergidik. Hermione tampak jelas masih berusaha tidak tertawa. Merasa mereka lebih baik berganti topik, Harry berkata, "Ingat air yang di lantai? Dari mana air itu? Ada yang sudah mengepelnya." "Kira-kira di sini," kata Ron, yang sudah cukup menguasai diri untuk berjalan beberapa langkah melewati kursi Filch dan menunjuk. "Sejajar dengan pintu ini." Tangannya menjangkau pegangan pintu, tetapi mendadak ditariknya kembali seakan terbakar. "Kenapa?" tanya Harry. "Tidak bisa masuk," kata Ron parau. "Ini anak toilet perempuan." "Oh Ron, tak akan ada orang di dalam," kata Hermione, berdiri dan mendekat. "Itu tempat si Myrtle merana. Ayo kita lihat." Tanpa mengacuhkan tulisan besar "rusak", Hermione membuka pintu. Itu toilet paling suram dan paling menyedihkan yang pernah dimasuki Harry. Di bawah cermin besar yang sudah retak dan bercak-bercak, ada sederet tempat cuci tangan dari batu yang sudah pecah-pecah. Lantainya lembab dan memantulkan cahaya suram dari beberapa lilin yang sudah pendek dan menyala kecil dari tancapannya. Pintu-pintu kayu di bilik-biliknya mengelupas, berjamur, dan salah satu malah mau lepas, tergantung-gantung pada engselnya. Hermione meletakkan jari di bibirnya dan berjalan menuju bilik paling ujung. Setiba di sana dia berkata, "Halo Myrtle, bagaimana kabarmu?" Harry dan Ron melongo. Myrtle merana sedang melayang-layang di atas tangki air, memanjat-manjat jerawat di dagunya. "Ini toilet anak perempuan," katanya, mengawasi Ron dan Harry dengan curiga. "Mereka bukan perempuan." "Bukan," Hermione setuju. "Aku cuma mau menunjukkan kepada mereka bagaimana menyenangkannya di sini."
Hermione melambai asal-asalan ke arah cermin dan lantai yang lembab. Tanya kalau dia lihat sesuatu. Harry mengucapkan tanpa suara kepada Hermione. Kau bisik-bisik apa? Kata Myrtle membelalak menatap Harry. Tidak apa-apa, kata Harry cepat-cepat. Kami ingin tanya. Aku benci kalau orang-orang ngomong di belakang punggungku, Kata Myrtle menahan nangis. Aku punya perasaan, kau tahu, walaupun aku sudah mati. Myrtle, tak ada yang ingin membuatmu sedih, kata Hermione. Harry cuma... Tak ada yang ingin membuatku sedih, bagus amat. Lolong Myrtle. Hidupku penuh penderitaan di tempat ini, dan sekarang orang-orang datang untuk menghancurkan kematianku. Kami ingin bertanya padamu kalau kau melihat sesuatu yang aneh belakangan ini, kata Hermione cepat-cepat. Karena ada kucing diserang tepat di depan pintumu pada malam Halloween. Apa kau melihat ada orang di dekat sini malam itu? Tanya Harry. Aku tidak memperhatikan, kata Myrtle dramatis. Tis membuatku sangat menderita, sehingga aku masuk ke sini dan mencoba bunuh diri. Kemudian tentu saja, aku ingat bahwa aku Sudah mati, kata Ron membantu. Myrtle terseduh memilukan, melayang ke atas, berbalik dan menukik dengan kepala duluan ke dalam kloset, menciprati mereka semua dengan air, dan menghilang dari pandangan. Dari isakannya yang berdengung, dia tentunya bersembunyi di leher angsa. Harry dan Ron ternganga, tetapi Hermione mengangkat bahu dan berkata, percaya deh, yang begini ini sudah bisa dibilang riang bagi Myrtle. Ayo, kita pergi. Harry baru saja menutup pintu ketika terdengar suara keras yang membuat mereka bertiga terlonjak. Ron! Percy Weasley berdiri terpaku di puncak tangga. Lencana prefeknya berkilauan, ekspresi wajahnya syok berat. Itu toilet perempuan, katanya kaget. Ngapain kau? Cuma lihat-lihat. Ron mengangkat bahu, cari petunjuk. Percy menggelambung marah sedemikian rupa sehingga mengingatkan Harry pada Nyonya Weasley. Pergi dari situ, katanya, melangkah mendekat dan mengusir mereka dengan mengibas-ngibaskan lengan. Apa kalian tidak peduli apa pendapat orang? Kembali ke sini sementara anak-anak lain sedang makan malam. Kenapa kami tidak boleh ke sini? Tanya Ron panas, membelalak pada Percy. Dengar, kami tak pernah menyentuh kucing itu. Itu yang kukatakan kepada Ginny, kata Percy garang. Tapi dia kelihatannya masih mengira kau akan dikeluarkan. Belum pernah kulihat dia secemas itu, menangis terus-menerus. Paling tidak, pikirkanlah adikmu. Semua anak kelas 1 ketakutan dengan adanya kejadian ini. Kau tak peduli pada Ginny, kata Ron, yang telinganya sudah mulai merah. Kau cuma cemas aku akan menghilangkan kesempatanmu menjadi ketua murid. Potong 5 angka dari Gryffindor, kata Percy tegang, jarinya mengelus lencana prefeknya. Dan kuharap ini jadi pelajaran bagimu. Tak boleh lagi main detektif-detektifan. Kalau tidak, aku akan menulis pada Mam. Ketika Percy pergi, tengkuknya sama merahnya dengan telinga Ron. Harry, Ron, dan Hermione memilih tempat duduk sejauh mungkin dari Percy di ruang rekreasi malam itu. Ron masih marah sekali dan berkali-kali PR jimat dan guna-gunanya ketetesan tinta. Ketika dengan asal-asalan dia mengambil tongkatnya untuk menghilangkan noda-noda itu, tongkatnya malah membakar perkamennya. Marah-marah sampai seakan berasap seperti perkamennya, Ron menutup kitab mantra standar tingkat 2-nya keras-keras. Betapa herannya Harry ketika Hermione mengikuti jejaknya. Tapi siapa dia? Tanya Hermione serius, seakan melanjutkan percakapan yang sedang mereka lakukan. Siapa yang menginginkan semua Squib dan penyihir kelahiran Muggle dikeluarkan dari Hogwarts? Mari kita berpikir, kata Ron pura-pura bingung. Siapa orang yang kita tahu yang berpendapat bahwa penyihir kelahiran Muggle itu sampah? Dia memandang Hermione. Hermione balik memandangnya, tidak yakin. Kalau yang kau bicarakan Malfoy, tentu saja, kata Ron. Kau mendengar ucapannya. Giliranmu berikutnya, darah lumpur. Coba saja, kau tinggal melihat wajahnya yang seperti tikus untuk tahu bahwa dialah orangnya. Malfoy, pewaris Slytherin, kata Hermione ragu-ragu. Lihat saja keluarganya, kata Harry ikut-ikutan menutup bukunya. Semuanya penghuni Slytherin. Dia selalu menyombongkan hal itu. Dengan mudah dia bisa saja aturan Slytherin. Ayahnya jelas jahat sekali. Mereka mungkin saja memegang kunci kamar rahasia selama berabad-abad, kata Ron. Diserahkan turun-temurun dari ayahnya ke anak. Ya,
kata Hermione hati-hati. Kurasa itu mungkin juga. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Kata Harry muram. Mungkin ada jalan, kata Hermione lambat-lambat, makin merendahkan suaranya seraya sekilas melirik Percy di seberang ruangan. Tentu saja akan sulit dan berbahaya. Sangat berbahaya. Kita akan melanggar kira-kira 50 peraturan sekolah, kurasa. Kalau kira-kira sebulan lagi kau bersedia menjelaskannya, kau akan memberitahu kami kan? Kata Ron jengkel. Baiklah, tanggap Hermione dingin. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke ruang rekreasi Slytherin dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Malfoy tanpa dia menyadari kitalah yang bertanya. Tapi itu mana mungkin? Kata Harry, sementara Ron tertawa. Tidak, itu bukan tidak mungkin, kata Hermione. Yang kita perlukan hanyalah ramuan Polyjuice. Apa itu? Tanya Ron dan Harry bersamaan. Snape menyebutkannya di kelas beberapa minggu yang lalu. Memangnya kami tak punya kerjaan lain yang lebih menarik di pelajaran ramuan selain mendengarkan Snape? Gumam Ron. Ramuan ini mentransformasimu menjadi orang lain. Pikirkanlah, kita bisa berubah menjadi 3 anak Slytherin. Tak ada yang tahu itu kita. Malfoy mungkin akan memberitahu kita segalanya. Dia mungkin sedang menyombongkan hal itu di ruang rekreasi Slytherin sekarang ini. Kalau saja kita bisa mendengarnya. Ramuan Polyjuice ini kedengarannya agak meragukan bagiku, kata Ron, keningnya berkerut. Bagaimana kalau kita terperangkap bertampang seperti 3 anak Slytherin selamanya? Efeknya akan menghilang sendiri setelah beberapa waktu, kata Hermione, melambaikan tangannya tak sabar. Tetapi mendapatkan resepnya akan sulit sekali. Kata Snape, adanya di buku berjudul Ramuan-Ramuan Paling Mujarab, dan di perpustakaan, buku ini pasti disimpan di seksi terlarang. Hanya ada satu cara untuk meminjamkan buku dari seksi terlarang. Kau perlu izin tertulis dengan tanda tangan guru. Susah cari alasan kenapa kita memerlukan buku itu, kata Ron. Kalau bukan karena kita ingin mencoba membuat salah satu resep ramuannya. Kurasa, kata Hermione, kalau kita pura-pura cuma tertarik pada teorinya, kita mungkin masih punya kesempatan. Oh, mana mungkin. Tak ada guru yang bisa tertipu dengan alasan begitu, kata Ron. Mereka bodoh benar kalau sampai tertipu. Selesai. Maaf ya kalau bab ini menurut kalian suara aku jauh lebih aneh daripada biasanya. Anyway, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin banyak yang tahu cerita tentang Harry Potter dan semakin banyak Potterhead Indonesia. And I'll see you guys next video. Bye bye.